Coba kalian bayangkan, ada orang asing muncul di internet, terus dia bilang dengan tenang, "Hai semuanya, aku datang dari masa depan, dari tahun 2036." Kedengarannya kayak film fiksi ilmiah, tapi ini benar-benar kejadian di awal tahun 2000-an. Namanya adalah John Titor. Dan sampai sekarang, dia masih jadi salah satu misteri di internet paling bikin penasaran, katanya sih. Nah, teman-teman, di video ini kita akan bakal ngobrol panjang. Kita akan bahas siapa sebenarnya John Titor ini. Apakah saja ramalannya, kenapa ia bisa bikin heboh di seluruh dunia maya, dan bagaimana ceritanya sampai nyambung ke anime terkenal seperti Steins Gate atau ya banyaklah. Awalnya semua terjadi pada tahun 2000. Internet masih saat itu sederhana banget, nggak ada media sosial kayak sekarang, masih zaman forum-forum kecil dengan tampilan simple dan teks doang. Di salah satu forum bernama Team Travel Institute, muncul seorang pengguna dengan nama John Titor. Dia mengenalkan dirinya sebagai prajurit dari tahun 2036. Katanya dia lagi menjalankan misi ke masa lalu. Alasannya untuk mencari sebuah komputer tua IBM 5100 yang katanya punya fungsi tersembunyi penting banget buat masa depan sana. Orang-orang di forum awalnya mikir ini apa sih, guyonan ke apa? Tapi yang bikin aneh, dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teknis dengan detail yang luar biasa. Bahkan ada hal-hal yang tak ternyata benar, misalnya soal rahasia IBM 5100 yang memang benar punya kemampuan unik yang jarang banget orang tahu. Coba kalian bayangkan saja tahun 2000 sebelum informasi itu publik, dia udah tahu duluan. Dari sinilah misteri John Titor mulai dianggap serius. Setelah makin banyak orang penasaran, John Titor mulai cerita soal masa depan. Dia nulis kalau di masanya dunia ini penuh kekacauan. Amerika katanya terpecah belah, ada konflik besar, dan teknologi berkembang dengan cara yang sulit kita bayangkan. Beberapa ramalannya ternyata meleset. Misalkan, dia bilang bakal ada perang besar tahun 2004, tapi faktanya nggak terjadi. Tetapi sebagian yang lain kedengaran cukup menyambung dengan kondisi sekarang ini. Misalnya, ada internet yang jadi pusat kehidupan manusia, perkembangannya komputer kuantum, dan perihal sosial media karena teknologi. Dia juga sering bilang masa depan itu nggak mutlak. Menurutnya garis waktu itu bercabang-cabang. Artinya di timeline dia mungkin peristiwa tersebut terjadi, tetapi di timeline kita ini berbeda. Nah, inilah alasannya kenapa banyak orang nggak bisa langsung bilang dia salah, karena siapa tahu memang dia benar, ya kan, sejarahnya berbeda-beda kayak nonton MCU. Teman-teman, mari kita bahas komputer yang menjadi alasan John Titor balik ke masa lalu, yaitu IBM 5100. Komputer ini dirilis tahun 1975, sekilas nggak ada yang istimewa tetapi ternyata di dalamnya ada fitur rahasia. Fitur ini bisa membaca kode-kode mesin yang dipakai untuk membahas program lama, sesuatu yang katanya sangat dibutuhkan di masa depan buat memperbaiki sistem yang lawas. Nah, masalahnya informasi ini soal fitur rahasia ini baru diketahui teknisi tertentu di tahun 2000-an. Hal ini hampir nggak ada yang tahu, jadi bagaimana ia bisa tahu John Titor ini? Jadi apakah dia memang benar-benar dari masa depan, atau dia sebenarnya orang dalam yang ngerti teknologi IBM? Seperti sekarang nggak ada jawaban yang pasti. Nah, buat kalian yang suka anime, pasti nggak asing lagi dengan Steins Gate. Pada zamannya anime ini terinspirasi dari langsung dari kisah John Titor ini. Di Steins Gate, John Titor ini digambarkan sebagai sosok misterius yang memberi petunjuk kepada tokoh utama Rintaro OKB. Konsep Wonderland alias jalur waktu paralel juga muncul jelas di situ. Anime ini bikin cerita John Titor terjadi makin hidup, bercampur dengan teori sains fiksi yang keren banget. Ceritanya stop kan? Ini bukan, kembali lagi ke masa ini dia. Inilah ceritanya. Dan masalahnya banyak orang tahu juga John Titor ini gara-gara anime tersebut. Buat sebagian fans, ya mereka dianggap John Titor ini bukan cuma legenda internet, tapi juga bagian budaya pop Jepang. Seakan-akan kisah nyata dari fiksi bersatu jadi satu, ya kan? Antara anime dengan dunia nyata, ya. Pertanyaannya adalah, siapa sebenarnya John Titor ini? Ya kan, nggak tahu masih. Ada yang bilang ini hanyalah hoax, sebagai cerita kreatif dari sekelompok orang desain di forum. Ada juga teori kalau ini eksperimen sosial untuk melihat seberapa jauh orang bisa percaya pada narasi. Tapi sampai sekarang nggak ada yang tahu membuktikan identitas aslinya bagaimana, siapa dia, dan ya gitu. Yang bikin makin aneh adalah John Titor selalu konsisten, jawabannya detail, nggak pernah keluar dari jalur, dan gayanya sama dari awal sampai akhir. Kalau ini bohong, berarti orang yang bikin cerita jenius banget, asli. Nah, yang anehnya lagi, tiba-tiba John Titor pun hilang. Sekitar Maret 2001 dia berhenti posting, nggak ada pesan perpisahan, nggak ada pesan penjelasan, dia lenyap begitu saja. Setelah ngasih tahu aku datang dari masa depan, bla 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 bla, hilang, ghosting.
Banyak orang berpikir mungkin misinya selesai, mungkin ini beneran balik ke masa depan, atau mungkin saja orang di balik akun ini bosan dan berhenti, capek lah. Tapi justru karena hilangnya tanpa jejak nama John Titor ini jadi abadi. Kalau dia ketahuan bohong, mungkin sekarang udah dilupakan. Tapi karena nggak ada penutup misterinya, tetap hidup. Hilang. Goib. Sampai hari ini kisah John Titor masih sering dibahas. Ada komunitas di Reddit, ada yang bikin buku, film, bahkan anime kayak Stranger yang tadi ceritakan. Dia juga legenda urban era internet setara dengan mitos kuno di dunia modern ini. Dan menurutku pribadi sih yang paling menarik dari kita ini bukan soal benar atau enggaknya John Titor ini, tapi generasi manusia ini selalu punya rasa penasaran tentang masalah time travel ini. Tentang masa depan, tentang kemungkinan ya dunia paralel ini. Itulah warisan John Titor. Dia bikin kita mikir kalau kita bisa jalan ke masa lalu, apa yang akan kita ubah. Kalau kita ke masa depan, apa yang kita siap menerimanya. Teman-teman, pada akhirnya John Titor mungkin nyata, mungkin juga enggak nyata ya, atau fiksi. Tapi misterinya sudah jadi bagian dari sejarah internet. Jadi gimana menurut kalian semuanya? Apakah John Titor ini beneran ada atau beneran penjelajah waktu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.